Ya, hari ini kita kembali bersama Ibu ya. Kita review kembali yang minggu lalu. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang sedikit teori-teorinya ya. Dan gejala-gejala atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fluida. Nah, yang kita pelajari sebenarnya nanti itu ada fluida statis dan dinamis. Jadi fluida itu dibagi menjadi dua ya, statis dan dinamis. Nah, statis itu berarti nanti diam, fluidanya diam, dan dinamis itu fluidanya bergerak. Jadi seperti hidup, hidup kalau statis saja kurang ini ya. Jadi kita itu harus hidupnya harus dinamis, harus ada tantangan-tantangan baru tetapi yang positif. Nah, ini berarti nanti fluidanya itu diam pada suatu tempat gitu, tapi kalau dinamis itu bergerak. Kalau bergerak contohnya apa? Air. Air di sungai itu berarti bergerak ya, fluidanya bergerak. Kenapa contohnya air, Bu? Karena fluida ini adalah zat cair dan gas. Jadi bisa zat cair, bisa gas. Seperti itu. Nah, zat cair dan gas, cirinya sifatnya kalian sudah pernah pelajari waktu di SMP ya. Jadi bagaimana perbedaannya zat cair dan gas, tetapi di sini mereka termasuk dalam fluida. Nah, yang pertama kita bahas, pertama adalah massa jenis. Apa Bu bedanya massa jenis dengan massa biasa? Nah, massa jenis ini adalah turunan dari massa. Jadi massa jenis itu sebenarnya karakteristik ya. Jadi setiap benda itu memiliki massa jenis masing-masing. Jadi massa jenis itu menyatakan bahwa setiap 1 cm kubiknya itu dia memiliki massa berapa. Misalkan contoh ini, 1 gram per centimeter kubik. Berarti setiap centimeter kubik terdapat massa 1 gram padanya. Misalkan air itu massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Jadi 1 cm kubik itu setara dengan 1 gram masanya. Jadi dari volume 1 cm kubik itu setara dengan 1 gram. Maka kalau misalkan kalian beli minyak goreng ya, minyak itu nggak pakai gram tapi satuannya liter teman-teman. Jadi apakah 1 liter sama dengan 1 kilo? Tidak, berbeda. Coba dibuktikan saat kalian timbang apakah sama. Ya, kalau yang ini kebetulan ya ini air ya. Kalau minyak beda lagi. Massa jenisnya itu bukan satu. Nah, kita bahas nanti ya. Nah, sekarang massa jenis adalah massa dibagi volume. Jadi masanya nanti bisa kilogram. Kalau kilogram nanti pasangannya adalah meter kubik ya teman-teman. Jadi nanti ini kilogram per meter kubik, maka satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Seperti itu. Dan nanti jika misalkan harus dikonversi ke gram sentimeter kubik atau ke kilogram per meter kubik, kalian sudah harus ingat ini. Kasih love. Ya, bahwa 1 gram per centimeter kubik itu setara dengan 1000 atau 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau misal bingung boleh menggunakan segitiga ajaib. Sudah sering Ibu ajarkan bahwa di sini rho, di sini M, di sini V. Kalau yang ditanya M tutup berarti rho kali volume. Massa jenis kali volume. Kalau yang ditanya volume berarti massa bagi massa jenis. Jadi massa jenis kembali ke rumusnya seperti ini. Nah, sekarang ini ada contoh kasus bahwa saat kalian itu ya punya air ya, lalu kalian tetesin minyak, apa yang terjadi? Apakah mereka akan menyatu menjadi suatu larutan yang homogen? Tidak. Dia tidak menyatu tetapi akan terpisah. Terpisahnya itu nanti minyaknya akan berada di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Jadi akan mengapung minyaknya. Kira-kira kenapa seperti ini? Kalau cara gampangnya, oh berarti minyak lebih ringan, kayak gabus ya kan? Gabus kalian taruh di air, pasti dia ngambang. Bukan ngambang ya, mengapung. Kenapa? Karena ringan. Itu cara mudahnya. Saat menjawab bahwa lebih ringan, ini lebih berat seperti itu. Tetapi bukan. Karena kalian sudah mempelajari tentang massa jenis, maka di sini kalian sudah harus kaitkan bahwa sebenarnya kenapa minyak ini berada di posisinya di atas dan air berada di bawah, itu karena massa jenis minyak itu jauh lebih ringan atau lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Jadi nanti ini ya, kenapa di atasnya ini berarti ini raw minyak itu lebih kecil daripada raw air kawan-kawan. Karena kalau air tadi adalah berapa? 1 gram per centimeter kubik. Tapi kalau raw minyak sesuai data itu adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Nah, jadi kalau di sini 1 cm kubik itu setara dengan 1 gram, tapi kalau minyak enggak. Kalau minyak itu setiap 1 cm kubik setara dengan 0,8 gram. Nah, sekarang kita lanjut ke besaran tekanan ya. Tekanan. Sudah sering mendengar tekanan ya. Tekanan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah pressure, maka nanti dalam lambang fisikanya adalah P. Diambil dari huruf depannya ya, P, pressure. Nah, sebenarnya tekanan itu sama dengan F per A. F per A itu maksudnya apa? F itu adalah gaya, ya, gaya tekan, dan A itu adalah luas bidang tekan. Seperti itu. Jadi kalau yang itu banyak ya. Jadi kalau hidup nggak mau banyak tekanan ya jangan kebanyakan gaya. Ya betul, karena sebenarnya P dengan F itu adalah berbanding lurus. Lihat posisinya ya, sama-sama sebagai pembilang. Jadi P semakin besar F, semakin besar P. Semakin kecil F, semakin kecil P. Tapi berbanding terbalik dengan A. P dengan A berbanding terbalik, semakin kecil A, maka semakin besar P. Maka ini alasan kenapa ya saat kita melihat paku, kenapa paku itu dibuat runcing? Karena luas bidang tekannya itu jauh lebih kecil. Jadi saat jauh lebih kecil, maka tekanan yang dihasilkan itu akan lebih besar, maka akan lebih mudah saat dipasang ke tembok seperti itu. Nah, P adalah tekanan ya, F itu apa kawan-kawan tadi? Gaya ya, gaya tekan. Nah, satuannya apa? Newton. Kalau A adalah luas bidang tekan. Nah, luas bidang, satuannya adalah meter persegi, maka nanti satuannya P apa kawan-kawan? Tekanan Newton per meter atau Pascal. Ini setara dengan Pascal atau PA. Seperti itu. Maka kalau kalian ya, kalau misalkan di sini ada banyak, di sini ya, misalkan ada seperti ini. Nah, ada seperti ini.
manakah ya, ini dengan berat yang sama, jadi F nanti sama dengan W, ini W nya misalkan 100 Newton, ini sama juga, W nya juga 100 Newton, jadi W nya sama kawan-kawan. Maka manakah yang menghasilkan tekanan jauh lebih besar? Apakah yang bagian kiri atau yang bagian kanan? Yang bagian kiri yang menghasilkan tekanan jauh lebih besar, seperti itu ya, dengan berat yang sama dengan F yang sama. Jadi ini menyatakan F, luas bidang tekannya F, karena tidak ada yang menekan ya, tapi di sini adalah gaya tekannya di situ adalah berat itu sendiri. Nah, contoh lainnya misalkan kalian menggunakan, yang perempuan ya, menggunakan sepatu high heel dengan sendal teplek. Kalian itu berjalan di tanah yang agak gembur, agak becek. Kira-kira akan sulit berjalan menggunakan high heel atau menggunakan sandal teplek biasa. Kira-kira jawabannya apa? Ya, akan lebih susah saat kita menggunakan high heel karena luas permukaannya itu kecil kan, luas bidang tekannya kan kecil kalau high heels ya. Maka nanti akan menghasilkan tekanan jauh lebih besar. Maka di jalan becek dia akan terjerembab atau lebih terprosok seperti itu. Jadi akan lebih susah. Nah, itu contohnya ya, paku dan banyak lagi tadi. Contoh untuk tekanan. Nah, sekarang tekanan ini kan tekanan untuk zat padat. Nah, kalau di fluida bagaimana? Disebut namanya. Ini sebenarnya berkaitan ya, tetap sama. Jadi ada turunannya nanti namanya tekanan hidrostatis. Ini sama sebenarnya kawan-kawan. Cuman ini nanti lambangnya adalah pH. Kenapa pH? Karena tekanan hidrostatis. Nah, pH di sini adalah tekanan yang dihasilkan pada fluida. Jadi pH nanti rumusnya adalah rho G H. Ini dapatnya juga dari rumus yang di atas ya. Ya, sebentar. Ini P sama dengan F per A. Tadi F itu bisa kan W. Ini bisa diganti Mg. Ya kan? Mg itu diganti rho kali V kali G per A. Ini sama dengan H. Maka hasilnya adalah rho G H. Nah, jadi sebenarnya ini turunannya dari sini ya. Jangan bingung. Jadi H di sini rho massa jenis, G percepatan gravitasi, hanya adalah kedalaman. Nanti bisa dilihat di file. Nah, kalau dilihat dari rumusnya, itu bahwa H kedalaman itu berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Ya, seperti itu ya. Jadi semakin dalam saat kalian menyelam misal di laut, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Maka akan berakibat pada agak sesak seperti itu ya saat kalian menyelam. Ya, kalian yang lebih pintar menyelam, yang pernah mengalami, itu pasti lebih paham dibandingkan ibu. Nah, sekarang contoh untuk tekanan hidrostatis ya. Jadi ibu menggunakan ini aja ya, gambaran ikan dalam akuarium seperti itu. Nah, ikan ini berada dalam akuarium yang tinggi air ya, tingginya ini 1 meter. Dan sementara posisi ikan itu adalah 50 cm dari dasar, kawan-kawan, dasar akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan? Di sini. Nah, sementara ini air, berapa massa jenisnya kawan-kawan? Massa jenisnya bisa diketahui ya. Rho air adalah 1000 ya. 1000 kg per meter kubik ya. Terus gravitasinya berapa kawan-kawan? Dianggap 10 saja ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang di sini saat kalian disuruh mencari pH-nya, tanda tanya ya, ditanya berarti pH-nya. Maka kalian perlu apa? Kedalaman. Kedalamannya berapa kawan-kawan? Apakah 50 cm? Apakah 1 meter? Bukan, tetapi kedalaman itu diukur dari atas permukaan sampai ke posisi ikan. Inilah H. Berarti hanya berapa kawan-kawan? Segini 1 meter di sini 50 cm. 50 cm itu 0,5. Maka di sini berapa? 1,5 meter. Jadi kalau dijawab bahwa pH sama dengan rho GH. Rho-nya di sini adalah rho fluida kawan-kawan, bukan rho ikan ya. Rho fluida, rho F ya. Rho F-nya adalah 1000 dikalikan 10 kali 1,5. Hasilnya berapa? 15.000 Newton per meter persegi atau Pascal. Atau PA. Boleh, jangan bingung, sama ya. Sekarang tekanan hidrostatis itu pada bejana U atau pipa U yang berhubungan seperti ini ya. Jadi pipanya itu ada 2 tapi nyambung seperti ini. Nah, jadi untuk tekanan hidrostatika itu pada suatu titik yang sama ya. Untuk satu jenis zat cair mereka akan memiliki tekanan yang sama seperti itu pada satu bidang datar. Nah, sekarang di sini ada air ya. Ini air, di sini minyak kawan-kawan. Ini minyak. Nah, kita disuruh untuk mencari berapa massa jenis minyak. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan rumus yang akan kita uraikan di sini. Jadi dasarnya adalah tekanan hidrostatis. Jadi pada satu bidang datar, pada suatu titik yang sama, jadi suatu titik yang samanya yang mana akan memiliki tekanan yang sama. Ini batasnya di sini kawan-kawan. Tinggal digeser, ya tarik. Nah, maka titik di sini tekanannya akan sama dengan titik di sini. Oke? Nah, jadi nanti misalkan di sini titik A, di sini titik B, maka PA sama dengan PB. Sini ya, PA sama dengan PB. Nah, berarti P tadi rumusnya apa kawan-kawan? Untuk tekanan hidrostatis rho G H. Rho G H. Di sini rho fluida, di sini rho fluida, di sini H titik A. H untuk fluida A, H untuk fluida B. Nah, jadi ini fluida A, di sini fluida B. Yang sama apa kawan? Yang sama adalah G. Boleh tembak. Berarti sisa apa rumusnya? Sisa rumusnya adalah yang perlu diingat. Jadi rumusnya ini ya. Langsung taruh sini. Rho fluida A, 1 boleh, A boleh. A dikalikan H kedalaman fluida A sama dengan rho fluida B dikalikan kedalaman fluida B. Nah, ini. Love. Nah, boleh. Maka di sini kalau misalkan ibu kasih angka ya. Sekarang kita kasih angka ya untuk menggunakan rumus ini cepat. Di sini air ya, di sini air, di sini minyak. Nah, yang kita perlukan, yang dicari adalah di sini adalah berapa massa jenis minyak. Sebenarnya kita sudah tahu ini ibu hapus ya. Jadi yang ditanya adalah misalkan rho minyaknya berapa kawan-kawan?
Maka di sini yang diketahui adalah rho air. Rho airnya di sini Ibu kasih rho air sama dengan 1 gram per cm kubik. Kebetulan di sini menggunakan gram dan cm kubik, jadi tidak usah diubah, tidak apa-apa. Yang penting sama. Apalagi pola rumusnya seperti ini, ada sama dengan. Maka di sini rho FA, LA-nya berapa kawan? 1. HA-nya berapa kawan? HA-nya yang mana Bu? HA itu adalah kedalaman air dari permukaan sampai sini, sampai titik sini. Berapa ya kawan-kawan? Ini HA ya. 8. Rho FB-nya ya rho minyak. Nah, HB-nya yang mana? HB itu adalah H minyak. H minyak yang mana? Ini loh kawan-kawan. HB, H minyak ya. Jadi tingginya ini berapa kedalamannya? Ini sampai sini, ini sampai sini. Berarti di sini 10 cm. Maka di sini tinggal dihitung. 1 ke 8, 8 berarti rho minyak sama dengan 8 per 10. 0,8 gram per cm kubik. Misalkan Bu, misalkan di sini ditambah lagi Bu, ada cairan lain gitu. Bagaimana? Misalnya ada oli, ya di sini ada apa gitu ya. Bagaimana? Berarti tinggal ditambahkan saja. Berarti di bagian kiri itu jenis zatnya apa aja, tinggal dijumlah. Yang di sini juga ya, ditambah lagi rumusnya. Dengan rumus yang sama tinggal ditambahkan lagi zatnya. Rho H, gitu, seperti itu.